P3K paru waktu itu adalah istilahnya untuk menyelamatkan honorer dari PHK massal. Karena kan kemarin kalau selesai tanggal 31 Desember 2024, artinya honorer yang nggak terekrut dalam P3K kemarin dirumahkan. Apa sih yang nggak bisa? Ya kan? Ada nggak sih peluangnya? Kalau saya bilang peluangnya pasti ada. Tetapi kan gini, ada aturan yang mengikat kita, ada aturan yang tidak bisa membuat kita jadi leluasa. Harapan kami gini, terutama mereka yang masuk dalam database BKN dan mereka yang bekerja di instansi pemerintah benar-benar mengabdi. Nah, ini harus benar-benar dicarikan solusinya. Selamat datang di edisi perdana Bacotan hari ini. Ngomong apa aja, suka-suka. Bacotan hari ini hadir sebagai mata, telinga, dan mulut pemirsa, membahas topik dari berbagai macam isu secara santai namun tetap tajam. Nah, hari ini kita mau bahas apa ini, Kis? Jadi sekarang kita mau bacotin seputar honorer atau P3 yang nggak kelar-kelar. Ini ibaratnya nih kayak apa sih, telur sama ayam mana duluan? Nah itu dia, ini nggak kelar-kelar. Oke, bersama kita sudah hadir Ibu Nurbaiti. Beliau ini Ketua Umum APKI, Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia. Kita akan coba kulik mengenai honorer dan P3K dari beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini dapat undangan yang luar biasa. Sebenarnya banyak hal yang ditunggu oleh kawan-kawan terkait tentang perjuangan. Izin, saya Nurbaiti, biasa yang dikenal dengan Bunda Nur, yang memang sebagai ketua dari Perkumpulan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia atau APKI. Dan banyak sekali hal-hal yang masih kita perjuangkan di lapangan terkait dengan teman-teman yang memang permasalahan honorer itu kan harusnya tuntas, tapi realnya di lapangan masih banyak masalah-masalah yang harus butuh konsentrasi kita perjuangkan. Gitu. Kalau boleh tahu datanya, Bu, ada berapa banyak sih honorer itu yang belum diangkat menjadi baik itu P3K ataupun PNS? Gitu? Kalau by data real secara se-Indonesia itu kita memang masih banyak ya. Terutama saya kemarin beberapa datang ke daerah, di daerah Sulawesi Selatan, di Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di daerah yang lain saya datang, ini banyak. Ini kan honorer K2 itu sebenarnya setelah pasca 2014 itu, mereka kan syaratnya harus punya SPTJM dari bupati atau gubernur. Nah terakhir pendataan di 2022 yang kita harapkan sebagai kunci akhir, teman-teman ini supaya tidak tercecer kembali. Nah ini ternyata masih banyak. Contoh di Sulawesi Selatan, itu ada petugas irigasi pintu air. Mereka itu hampir datanya 800. Jawa Tengah sendiri 2100, dan itu semua sudah masuk dalam database BKN. Jadi kalau kita kumpulkan se-Indonesia, itu masih banyak. Dan tentunya lagi-lagi alasannya adalah mereka anggaran. Padahal kan database BKN itu sama-sama kita tahu lah mengunci semuanya gitu. Sebelum kita bicara lebih jauh, Bu Nur, mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Sekarang itu kan sesuai dengan undang-undangnya hanya ada dua ASN ya, Betul. P3K dan PNS dan P3K. Nah, yang faktual ada sekarang ini boleh dijelaskan, Bu, seperti apa? Misalnya kayak yang honorer tadi mereka belum terangkat, tapi mungkin masih mengabdi gitu. Nah ini disebutnya apa gitu? Ya itu. Kalau kita merujuk kepada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, itu kan ada pasal 1 yang sangat mengikat, yaitu pasal 66, di mana dijelaskan bahwa tenaga non-ASN atau apapun sebutannya wajib diselesaikan penataannya pada tanggal 31 Desember 2024. Nah tentu dasar inilah sebagai pintu masuknya teman-teman yang belum terekrut, karena kita kalau berbicara honorer ini kan kelompoknya banyak nih Mas. Ada K2, ada non-database BKN, ada database BKN. Tentu kalau merujuk kepada database BKN 2022,
itu teman-teman harusnya selesai. Karena di kepegawaian kita berdasarkan undang-undang itu hanya ada dua, ada PNS dan P3K. Sekarang ternyata masih banyak sebutan lagi. Nanti ada yang sukarela, honorer, honorer murni, honorer dapodik. Nah ini banyak banget. Itulah fungsinya kemarin bagus di undang-undang itu harus diselesaikan. Tapi realnya ada aturan-aturan yang terkadang antara peraturan kebijakan pusat dengan peraturan kebijakan di daerah ini nggak sinkron. Maunya pusat selesai, tetapi di daerah nggak bisa harus selesai. Lagi-lagi keterbatasan di anggaran. Nah, kalau sekarang teman-teman apa sebutannya kalau nggak jadi PNS atau P3K? Ya mereka masih disebut honorer. Bahkan ada juga nih yang mengarah, ada akan dilarikan ke outsourcing atau PJLP. Nah ini kan tentunya sebenarnya sih nama halusnya itu. Fungsinya ya tetap aja mereka pegawai non-ASN yang tidak punya payung hukum yang mengikat mereka bisa bekerja dengan nyaman gitu. Nah, untuk kita ketahui bahwa P3K ini kan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, jadi status mereka itu tidak serta-merta berlangsung lama gitu, karena ada kontraknya juga ya, dan 1 tahun sampai 5 tahun gitu rata-rata. Nah, untuk honorer ini apakah peningkatan status mereka itu sebanding dengan masalah kesejahteraannya gitu, Bu? Itu seperti apa, Bu? Kalau berbicara aturan, kalau P3K dengan PNS, ini kan adalah peningkatan gini. Kalau dari honorer, pasti harapannya punya status yang jelas. P3K ini kan statusnya memang sudah jelas. Jelasnya dalam arti kata gini, Mas. Mereka diakui oleh negara, mereka dapat NIP. Nah, walaupun tadi kalau kita berbicara kesejahteraan, apakah sudah sama? Kembali lagi, setiap daerah itu kan punya aturan anggaran masing-masing. Apalagi ada peraturan belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 30%. Nah, banyak daerah dari kalau dari segi gaji mungkin ada impres karena sudah diatur. P3K itu kan kelasnya golongan ya, bukannya ada golongan itu golongan 1 sampai golongan 12 kalau nggak salah. Kami kalau guru itu ada di golongan 9, S1 itu golongan 9, SMA itu ada di golongan 5. Itu gajinya sudah memang ikut aturan tersebut. Tetapi kalau berbicara lagi tentang kesejahteraan, di Undang-Undang ASN itu antara PNS dan P3K nggak boleh dibedain. Nah, termasuk juga dengan penghasilan tambahan atau penghasilan kinerja. Nah, sehingga di lapangan sendiri ternyata masih ada perbedaan antara PNS dengan P3K. Bahkan ada yang bilang P3K itu adalah ASN KW. KW-nya kenapa? Karena di belakangnya adalah kontrak. Sehingga bahasa kontrak inilah jadi diskriminasi buat kawan-kawan. Banyak yang bilang, Bu, kita barusan seperti ini, mentang-mentang honor, mentang-mentang P3K, kamu jangan males, kontrak kamu bisa saya putus. Nah ini kan bom waktu, kapan saja mereka itu bisa saja diberhentikan. Dari segi kesejahteraan antara PNS dan P3K sangat-sangat jauh, gitu loh, sangat-sangat jomplang. Kenapa yang tadi saya bilang? Karena dalam aturan memang tertulis bahwa kalau P3K untuk mendapatkan kinerja tambahan atau uang tambahan itu, penghasilan tambahan, ada kalimatnya yang digarisbawahi. Apa itu garisbawahi? Sesuai dengan kemampuan daerah. Nah itulah, kalau ada itu sesuai kemampuan daerah. Kenapa nggak ada aturan seperti gaji gitu loh? Misalkan satu daerah, TPP-nya daerah A, PNS-nya 4 juta, maka TKD-nya atau TPP-nya P3K pun harusnya sama. Tapi kan realnya tidak demikian gitu. Nah ini Bu, kan P3K sendiri kan udah beda tuh sama PNS. Nah ada lagi tuh istilah baru, P3K paruh waktu. Kok ini pegawai pemerintah udah freelancernya, udah kayak dibagi-bagi nih waktunya. Dibagi-bagi, betul. Pekerjanya by hour, kayak misalnya sejam berapa ribu gitu. Gimana tuh Bu, tolong jelasin. Nah sebenarnya gini, P3K paruh waktu itu adalah istilahnya untuk menyelamatkan honorer dari PHK massal. Karena kan kemarin kalau selesai tanggal 31 Desember 2024, artinya honorer yang nggak terekrut dalam P3K kemarin
dirumahkan. Nah, lalu ada kebijakan dari pemerintah, yaitu P3K paruh waktu. P3K paruh waktu itu tujuannya adalah menyelamatkan teman-teman yang sudah lama mengabdi agar tidak dirumahkan. Tetapi, real di lapangannya lagi, masih banyak teman-teman kita, terutama yang masuk dalam database BKN ini, yang tidak diikut sertakan dalam P3K paruh waktu, gitu loh. Sehingga, ini menjadi kecemburuan lagi. P3K paruh waktu itu kan diatur dalam Permenpan nomor 16 tahun 2024. Kategorinya itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu adalah honorer K2. Yang kedua adalah non ASN yang terdaftar dalam database BKN. Yang ketiga adalah non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, minimal masa kerjanya adalah 2 tahun. Nah, ini yang nggak diselesaikan. Kembali bola liarnya lagi-lagi di anggaran. Sehingga ketika mereka mengangkat, otomatis sementara daerah banyak yang anggarannya dipangkas. Nah, ini kan ketakutan. Kalau dibilang bagaimana skema kerjanya, sama Mbak. Skema kerjanya itu sama. Mereka tuh mentang-mentang paruh waktu, mungkin ngajar kayak guru nih ngajar, misalnya dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nggak mungkin selesai ngajar jam 10. Kita harus tetap, mereka bekerja tetap. Hanya saja dalam P3K paruh waktu itu diatur masalah terkait dengan penghasilan. Jelas di situ P3K paruh waktu adalah penghasilannya sama persis waktu masih menjadi honorer atau setara dengan UMP. Bicara lagi soal katanya ada juga itu sejumlah P3K ini yang diputus kontrak. Betul. Gitu. Nah, itu ada banyak kasus Bu di daerah itu. Banyak sekali kasusnya. Yang baru terjadi ini adalah di Deli Serdang. Ada sekitar 14 guru, dia K2, diberhentikan begitu saja kontraknya. Nah, ini yang kami juga sedang dorong, APK sedang mendorong agar pemerintah pusat bisa membuatkan regulasi atau ketentuan yang membaku terkait dengan pemutusan kontrak itu sendiri. Kalau kita lihat di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 53, itu kan yang diberhentikan adalah pertama atas kemauan sendiri. Kedua adalah mengundurkan diri. Yang ketiga terlibat dalam politik praktis gitu kan. Itu yang boleh diberhentikan. Tetapi tidak ada aturan tertulis manapun yang menerangkan bahwa P3K diputus kontraknya karena ini. Itu tidak ada. Jadi tidak ada aturan yang mengikat. Di sini kemarin saya tanya, teman-teman yang diberhentikan itu rata-rata mereka masih aktif bekerja. Mereka datang kerja. Mereka melakukan kinerjanya dengan baik. Tetapi lagi-lagi dalihnya adalah daerah nggak punya anggaran. Saya curiga, jangankan bukan anggaran. Jangan-jangan ada rasa suka dengan tidak suka. Kenapa? Karena kalimat itu tadi, kalimat ujung dari P3K itu adalah kontrak. Karena tidak ada berbasis. Nah, kami harapkan kita minta nih APK dorong ke Komisi 2, ke pemerintah. Ayo dong dibuatkan. Jangan lagi ada aturan-aturan yang merugikan. Karena kan P3K itu pegawainya negara ya dapat NIP. Ya, sekarang kita mau berbicara mengenai pengabdian dan penghasilan. Mungkin Bu Nur bisa cerita lebih detail contoh skema penggajian tadi ya. Antara honorer yang belum jadi P3K itu bagaimana dia penggajiannya, dari mana asalnya, anggarannya dari mana gitu. Katanya ada yang dari dana BOS masih begitu ya. Ada juga yang dari pemerintah pusat mungkin. Nah ini bagaimana Bu? Kalau masalah penghasilan, kalau untuk guru nih, kita berbicara guru. Kalau guru mungkin masih tertolong dengan adanya dana BOS. Ya kan, dana BOS yang diterima dari pemerintah pusat kepada daerah, itu misal. Tapi kalau untuk penggajian dari P3K paruh waktu, itu kan tentunya sudah sesuai dengan Permenpan nomor 16, mereka penghasilannya masih dibayarkan sesuai waktu masih honor. Ya kan? Atau setara dengan UMP. Kalau untuk P3K penuh waktu, memang sudah mengikuti sesuai dengan instruksi Presiden. Ada golongan yang tadi saya bilang, kalau golongan 5 masih di angka 2,5. Kalau di golongan 9 E1 itu gajinya masih setara dengan 2,9. Itu gaji pokok ya, belum ditambah yang lain.
Tapi kalau P3K paruh waktu, dia tidak ada gaji pokok. Sama seperti, nah ini kemarin jadi rame gini Mas. Waktu jadi honor, gajinya 800.000 misalnya. Tiba-tiba setelah jadi P3K paruh waktu, kok jadi 400.000 atau menurun. Karena kalau P3K paruh waktu kan sudah tidak boleh dibayarkan oleh bos tersebut gitu, harus dari daerahnya. Ya itulah yang kenapa kemarin masih banyak yang kurang gitu. Sehingga untuk teman-teman yang masih berstatus honorer, ini gajinya diambil dari mana? Itu diserahkan kepada daerah. Kalau P3K paruh waktu, sesuai dengan edaran Kemendagri, itu sudah ada, Mas. Yaitu bisa diambil dari barang dan jasa, atau barang biaya yang memang belum terpakai, ya kan? Nah, itulah yang sehingga kita mendorong benar-benar harus ada pengkelompokan gaji, supaya kalau bisa ini se-Indonesia gaji P3K paruh waktunya tuh bisa disamain gitu, seperti P3K. Termasuk kejadian yang viral di Sumedang itu bukannya gaji dia ketika masih honorer itu lebih besar ketika setelah menjadi P3K Ya, paruh waktu ya? bisa seperti itu, karena kan waktu masih honor bisa dibayarkan dari bos. Nah, dia telah menjadi P3K paruh waktu. Kemarin kan kalau kita lihat bupatinya sudah memberikan klarifikasi ya. Sebenarnya untuk menyelamatkan agar dia dapat gaji gitu kan. Bupatinya sudah menjelaskan, mengklarifikasi sehingga ada anggaran 150. Nah, 150 itu untuk menyelamatkan karena dia sudah menjadi P3K paruh waktu. Sehingga ketika dipotong dengan BPJS dan lain-lainnya, nerimanya hanya 15. Nah, itu kan yang salah satu contoh lah Mas Patra, itu supaya pemerintah lebih cepat ambil sikap dalam menselaraskan, mensamakan gaji, supaya teman-teman jangan lagi ada diskriminasi. Karena setiap daerah pasti berbeda, karena kembali tadi itu kemampuan daerahnya itu kan tidak sama gitu. Nah, itu harapan kami, cepatlah, jangan ada lagi korban-korban guru-guru yang kemarin 15.000. Ngeri juga lah ngajar 1 bulan, megang anak, ngedisiplinkan anak, gaji 15.000 gitu kan. Terus sudah tidak dapat lagi apa ya namanya, TPP ya? TPP, TPP tunjangan katanya hilang penghasilan. juga. Kalau P3K paruh waktu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada TPP. Bahkan yang P3K penuh waktu pun tidak semua dapat. Karena itu tadi Mas, konteksnya adalah kembali kepada kemampuan di daerah. Coba kalau ada aturan yang mengikat dari pusat atau mencelaraskan semua, saya rasa se-Indonesia juga pasti akan dapat. Karena ada kalimatnya, konteksnya itu tadi, sesuai dengan kemampuan daerah, sehingga mohon maaf, banyak daerah yang mengabaikan kewajibannya terhadap teman-teman P3K ini. Gitu loh. Ya berarti bisa dibilang ini pengabdian honorer ini atau P3K paruh waktu ini tidak sebanding dengan kesejahteraan mereka ya. Ya, begitu, banyak yang seperti itu. Jadi ada yang karena kalimat dari awalnya, konteks awalnya P3K paruh waktu itu kan dibayarkan sesuai masih honorer. Nah, kembali tadi, kalau sesuai dengan honorer, sementara ada aturan, mereka sudah tidak boleh lagi digaji dari dana bos. Otomatis kan dari kemampuan daerahnya. Tidak beragam, tidak sama jumlah yang diterima. Kalau TPP atau kesejahteraan yang lain, ya memang belum. Apalagi ini kan P3K paruh waktu, jangkanya, kontraknya hanya 1 tahun. Selebihnya mereka boleh diangkat jadi penuh waktu. Pertanyaan besar kami kemarin, Mas, kalau daerahnya masih belum punya uang, apakah iya menjadi penuh waktu? Nah, tentunya harus ada anggaran yang memang disiapkan betul untuk teman-teman P3K paruh waktu agar bisa beralih menjadi P3K penuh waktu gitu loh. Hilangkanlah paruh waktu penuh waktu gitu loh. Jadi cukup satu aja gitu ya. Satu P3K aja. Sesuai dengan gitu. amanat undang-undang juga. Betul. Gitu ya. Nah, Bu Nur katanya baru balik dari daerah juga ya, Bu Nur ya, keliling ya. Nah, itu apa sih persoalan terbesar atau terberat yang dihadapi oleh para guru honorer atau mungkin tenaga honorer lainnya gitu, atau tenaga paruh waktu di daerahnya gitu? Apa yang jadi terberat masalah teman-teman saat ini di lapangan itu bervariatif. Kayak kemarin kami dapat dari teman-teman di Kota Makassar, mereka udah jadi P3K paruh waktu, mereka sudah dapat SK, dapat NIP,
Tapi sampai saat ini mereka masih dirumahkan. Nah, Kok bisa itu, Bu? banyak masalahnya. Faktornya kenapa banyak, saya bilang. Karena kalau kita kilas balik ke Permenpan nomor 16 tahun 2024, persyaratan utama yang pertama itu kan adalah tadi 2 tahun. Masa kerjanya 2 tahun nih. Iya. Ini sebenarnya jadi corong besar gitu loh. Corong besar, mohon maaf saya katakan corong besar, siluman-siluman para honorer yang dianggap siluman tidak pernah bekerja, mereka punya peluang di situ. Ada celah ya. Ada celah. Bukan celah lagi, mungkin udah Udah lubang besar corong berarti ya, Udah kan corong udah besar tuh. Jadi kenapa saya bilang? Karena belajar dari P3K penuh waktu kemarin, pengangkatan penuh waktu dan lain-lain, oh ternyata gampang gitu loh. Kalau 2 tahun mereka bisa dijadikan P3K paruh waktu, mohon maaf. Misalkan ada kolega, dia punya saudara, punya keponakan, karena hanya berbasis SK, bisa dong dibuat SK bodong. Lagi dengan ketentuan 2 tahun tadi. Nah, ketentuan data bisa dong dibuatkan itu. Yang penting bahasanya kamu masuk aja dulu jadi P3K paruh waktu. Sehingga inilah yang membuat P3K paruh waktu di masing-masing daerah membludak. Salah satu tadi saya bilang, mereka kalah, teman-teman database BKN kalah dengan yang baru masuk 2 tahun itu. Iya. Kenapa, Mas? Ya itu tadi. Karena punya kedekatan. Karena ada ordal, ya kan? Sehingga teman-teman mau teriak, mereka susah. Mereka nggak bisa. Ada yang punya aturan. Nah, kalau tadi di daerah paling banyak adalah mereka nggak sanggup daerah menggajinya. Sehingga yang saya sedihkan kemarin, mereka pengabdian lama masuk dalam database BKN, begitu mau mencoba daftar P3K, mereka kena TMS. Ini kan Masya Allah, sedih banget ya kan. Padahal Menpan, Deputi SDM Pak Aba juga sudah bilang, kalau bisa yang masuk dalam database BKN ini jangan dipersulit gitu loh. Yang masuk database dipersulit, 2 tahun baru mengabdi dipermudah. Ini terjadi hampir di setiap daerah. Gitu. Dianggap sebagai ketidakadilan ya. Betul sekali. Bisa nggak sih Bu, memungkinkan nggak harapan-harapan untuk mengangkat P3K jadi PNS? Ini kan berlarut-larut ya Bu, dari eranya awal-awal Pak Jokowi, atau mungkin dari akhirnya Pak SBY itu kan selalu ada harapan, demo, rapat di DPR, di pemerintah yang bahas soal ini, tapi sampai sudah 10 tahun berlalu, nggak ada pengangkatan lagi. Peluang P3K menjadi PNS, harapannya, kalau saya masih berpikir gini, apa sih yang nggak bisa? Ya kan? Ada nggak sih peluangnya? Kalau saya bilang peluangnya pasti ada, tetapi kan gini Mbak, ada aturan yang mengikat kita, ada aturan yang tidak bisa membuat kita jadi leluasa. Contoh kami dulu 2014, zamannya terakhir ya Pak SBY yang 1 juta guru itu diangkat. Kita kan nggak punya harapan lagi tuh. Udah nggak mungkin lah jadi PNS. Bahkan waktu pengangkatan terakhir 2018 teman-teman K2 itu bisa diangkat jadi PNS. Itu ada. Tetapi kan lagi-lagi umur. Nah, apakah yang sisanya itu tidak mungkin? Mungkin. Akhirnya adalah regulasi baru, yaitu tentang pengangkatan P3K. Nah, di Undang-Undang ASN nomor 2023 itu ada menyebutkan hanya 2, PNS dan P3K. Kalau undang-undangnya dirubah lagi, hanya 1 saja, PNS. Itu jalannya udah enak banget. Lempeng gitu ya. Nah, lempeng. Tapi kan ini undang-undangnya baru. Kita merevisi, kita minta direvisi itu dari tahun 2016. Kita berjuang di DPR, di Komisi 2, kita demo. Ternyata baru terwujud terrealisasi di 3 Oktober 2023. Itu saat disahkan. Hadirlah Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Di situ menyebutkan, baru diakui itu sama negara, bahwa pegawai pemerintah itu ada 2. ASN itu 2, PNS dan P3K. Kalau kita sekarang minta jadi PNS, otomatis harus merubah revisi undang-undang tersebut. Apakah mungkin direvisi? Pertanyaan itu kan sangat harus kita lontarkan ke pemerintah, karena Lebih satu, bersifat politis. iya, satu itu kan usianya
undang-undangnya baru gitu kan, undang-undangnya baru lahir gitu. Sebenarnya di Undang-Undang ASN nomor 22 tahun 2023 itu pintu masuk menyelamatkan teman-teman honorer gitu, yang nggak bisa diangkat sehingga bisa diangkat. Nah, apakah itu bisa? Kalau saya ada niat baik dari pemerintah, bisa. Tapi kita sih sebenarnya bukan ke revisi undang-undangnya sih Mas, Mbak. Kita tuh hanya meminta harus ada peraturan pemerintah atau PP turunan dari undang-undang tersebut. Kenapa saya minta mengejar PP tersebut? Karena gini, selama ini kita hanya dihadirkan bola besarnya. Tapi pecahan bolanya yang mengatur tentang mekanisme, tata aturan, pelaksanaan di dalam yang tertuang dalam PP itu nggak ada. Sehingga kita minta kepada Komisi 2 kemarin, kepada pemerintah, ayo dong PP-nya dikeluarkan supaya rambu-rambunya P3K ini lebih jelas. Karena kasihan. Kenapa saya bilang kasihan? Teman-teman yang sudah P3K, sudah 5 tahun jadi P3K, begitu pensiun mereka nggak dapat apa-apa. BPJS langsung diputus. Nah ini kan kasihan ya. Nggak, berarti bukan sama kayak PNS, begitu pensiun dapat uang pensiunnya. Nah P3K beda. Sehingga saya butuh aturan pemerintah ini atau PP pemerintah ini yang menaungi semua mekanisme P3K. Jangan lagi ada korban-korbannya. Gitu. Ini PP-nya tentang manajemen ASN ya? Betul. Bu? Itu bukannya sudah lama ya Bu? Belum. Sampai detik hari ini belum ada pembahasan. Maksudnya diperjuangkannya sudah lama ini? Sudah lama. Tapi draft-draftnya pun keluar. sudah ada? Iya, kalau draftnya ada. Pemerintah selalu bilang, sudah kami siapkan draftnya. Kalau dibahas di Komisi 2, kapan PP-nya turun? Kita sudah siapkan Pak draftnya. Kita sudah. Pertanyaannya itu bukan itu sebenarnya. Kapan mau dibahasnya gitu loh. Kalau kapan dibahasnya kan enak ya, berarti udah siap dong. Iya, biar ada kepastian juga. Betul. Oke. Jadi nggak muluk-muluk ya Bu sebenarnya, nggak nyampe jadi ubah undang-undang jadi PNS juga sebenarnya. Bisa di Undang-undang PP yang ya? kemarin Betul. PP. Yang penting jangan, kalau misalnya PP tidak diterbitkan kayak pemberian harapan palsu gitu. Iya. Ya kan, kita sudah diibut P3K udah disebut pegawai pemerintah, tapi kok nggak ada yang melindungi kita, mekanismenya nggak ada. Jadi buat melangkah aturan-aturan pastinya ini belum ada di diri kita gitu loh. Tidak ada jaminan juga ya? Betul. Padahal presiden kita yang sekarang Pak Prabowo orang baik loh ya kan, yang masuk. Berarti pintar-pintaran honorer lagi nanti. Gimana ngeraihnya nih Bagaimana presiden merayu? kita nih? Iya, kalau usaha kita kepada perhatian para presiden itu sangat besar ya Mas. Sebenarnya dari demo saja itu kan harusnya pemerintah bisa melihat bahwa gejolak di bawah terkait dengan P3K itu sebenarnya besar. Ya. Bahkan kami sering ke istana, ke KSP menyampaikan masalah-masalah ini gitu loh. Saya khawatir ABS-nya banyak gitu loh, asal Bapak senang. Bagaimana birokrasinya? ABS Pak, aman Pak, nyaman. Tapi bolehlah sekali-sekali. Saya sih berharap Pak Prabowo mau nih berdialog sama para teman-teman P3K. Berarti ada kecurigaan ini nggak nyampe, belum nyampe ke Pak Prabowo berarti ya? Kalau sudah sampai, harusnya selesai. Harusnya selesai. Kita tahu lah Pak Prabowo itu kan orangnya hatinya baik banget ya. Artinya pasti mendengarkan suara-suaranya. Nah, kalau memang sudah sampai pastinya selesai gitu. Kemudian kita bicara kontribusi ini Bu. Artinya bahwa pemerintah harus memberikan kepastian mengenai status ini kepada honorer. Nah, seperti apa sih kontribusi P3K atau honorer mungkin dalam pelayanan publik gitu. Kalau seandainya yang ribuan ini jumlahnya tidak bekerja, terganggu nggak sih misalnya pelayanan publik atau apakah itu pendidikan gitu. Nah, ini seperti apa sebenarnya? Kasih satu contoh aja Bu, misalnya P3K paruh waktu atau P3K ini tidak bekerja, apa yang lumpuh? Sudah pasti. Kalau misalnya gini, ketika teman-teman, kita sering lihat kemarin demo, ya kan? Teman-teman kemarin demo, mereka turun semuanya. Berarti kan pelayanan di daerahnya mereka berkurang orangnya, tidak ada. Kalau dibilang kontribusi para tenaga honorer, P3K, penuh waktu, paruh waktu, kontribusinya sangat luar biasa. Karena kenapa? Banyak teman-teman yang sudah bekerja, dia tetap melayani
tetap kayak guru tetap mengajar walaupun statusnya masih honorer, dia tetap mengajar karena ada beban tanggung jawab. Contoh real terbesar saat ini bencana kan banyak nih di Indonesia, ada banjir dan lain-lain. Contoh kemarin saya dari Sulawesi gitu kan, mereka tetap bekerja menjaga pintu air, menjaga debit air itu supaya tidak turun ke rumah warga dan lain-lain. Itu mereka masih bekerja walaupun statusnya mereka itu masih honorer gitu loh. Bahkan yang teman-teman P3K paruh waktu dengan bekerjanya anggarannya minim gitu kan, gajinya tidak seberapa, mereka masih berkontribusi karena yang diniatkan di dalam hati kawan-kawan ini adalah tanggung jawab gitu loh. Tanggung jawab, konsisten mereka dalam bekerja, ya mereka harus melakukan apa yang menjadi kebiasaan dan tanggung jawab mereka gitu loh. Berarti kondisi sekarang itu beban kerja sama, penghasilan beda ya dengan PNS. Itu dia. Tidak ada kepastian juga ya Bu. Betul. Beban kerja sama, tanggung jawab sama, jam kerja sama, penghasilan yang nggak sama gitu loh. Kemudian ada juga nih Bu yang sebelumnya ini pernah bikin heboh juga lah. Pegawai SPPG mendadak jadi P3K. Nah, ini kan kemarin sempat rame ya. Betul. Baru direkrut oleh BGN ya. BGN menjadi pegawai SPPG sudah diangkat menjadi P3K. Nah ini di lapangan menimbulkan kecemburuan nggak sih di kalangan honorer P3K pada waktu yang lain gitu? Kalau dibuat kecemburuan sangat Mas. Ini kan MBG ini programnya bagus, programnya baik ya kan. Artinya presiden kita kan mau anak-anak di Indonesia ini sehat ya kan. Kaget ketika keluar instruksi presiden terkait dengan petugas SPPG. Walaupun kita tahu lah nggak semua petugasnya diangkat menjadi P3K. Tetapi kan mereka baru ya. Mereka baru, mereka belum. Kalau dibilang tidak bekerja, nggak mungkin mereka bekerja. Artinya mereka baru dan belum lama bergabung di dalam programnya pemerintah. Tiba-tiba dia dinaikkan menjadi P3K. Ini sangat-sangat membuat kecemburuan teman-teman. Kenapa saya bilang membuat kecemburuan? Karena banyak guru di belakang kita, banyak teman-teman di belakang kami, mereka yang tadi saya bilang sudah masuk dalam database PKN, tapi tidak direkrut gitu kan. Guru-guru yang sudah PPG, guru-guru yang sudah lulus, dan bahkan kemarin kawan-kawan kami juga ada Mas, mereka udah bekerja lama. Karena menunggu kepastian yang nggak diangkat jadi P3K paruh waktu, mereka mencoba daftar jadi CPNS. Tapi gagal. Nah akhirnya kegagalan mereka begitu mau mencoba lagi menjadi P3K, mereka nggak bisa. Karena nicknya terkunci. Nah ini yang membuat kenapa sih orang yang baru SPPG, petugas-petugas SPPG baru, mereka diangkat jadi P3K, tapi yang ngantri di belakang udah pengabdian puluhan tahun justru nggak diselesaikan. Nah inilah yang membuat APK terus bergerak supaya kenapa Mas, tolonglah jangan tutup mata dengan sebelah pihak ini. Kalau memang dilihat dari balik lagi pasti anggotanya adalah anggaran-anggaran. Kalau memang seperti itu harusnya juga disamakan. Nanti dulu lah mereka gitu loh. Yang diutamakan nih yang pengabdian gitu loh. Jadi saya rasa dari penghasilan SPPG ini, petugas-petugas SPPG dengan P3K paruh waktu saja, gajinya kan sudah amat sangat jauh. Berbeda ya. Banget. Kalau tadi kita lihat dari Sumedang, yang gajinya hanya diterima 15.000 karena awalnya hanya 150. Petugas SPPG ini per hari 100.000 gitu kan. Begitu sebulan, mohon maaf bahasanya tukang cuci ompreng aja bisa dapat 1 juta. Dalam sebulan. Nah guru yang mencerdaskan anak bangsa, bahkan yang bantuin MBG-nya sampai ke murid, itu gajinya hanya 15.000. Itu kan miris banget gitu loh. Jadi kayak pahlawan pendidikan, penghasilan, pas-pasan sesuai nih sama temanya jadinya Bu. Iya. Gaji seikhlasnya. Betul. Kerja nggak boleh seikhlasnya. Ya kalau bicara tadi Bu soal peluang menjadi PNS tadi ya, mungkin nggak terulang lagi tuh seperti zamannya Pak SBY dulu, sisa yang belum diangkat PNS ini diangkat oleh Presiden Prabowo menjadi PNS gitu.
baik itu P3K, P3K paruh waktu maupun honorer gitu. Kembali kepada niat baiknya, Mas. Political will-nya Kembali presiden, kepada niat baiknya. Kalau beliau melihat ini memang menjadi polemik besar, harapan kami gini, terutama mereka yang masuk dalam database BKN dan mereka yang bekerja di instansi pemerintah benar-benar mengabdi. Ya. Nah, ini harus benar-benar dicarikan solusinya. Kenapa? Karena mereka bekerja dengan meluangkan banyak waktu, banyak yang sudah dibantu oleh tenaganya mereka. Ini pemerintah nggak boleh tutup mata. Negara harus hadir buat kawan-kawan ini gitu loh. Sehingga tadi, kalaupun memang revisi Undang-Undang ASN itu diperlukan, kami mengharapkan adanya pasal khusus. Emang ini adalah revisi terakhir buat teman-teman, nggak ada yang lagi yang tercecer, gitu loh. Ya jadi jangan tuntutan minta direvisi, tapi teman-teman masih ada. Nah saya rasa, yaitu kembali tadi, Pak Prabowo ini melihat dari hatinya, gitu kan. Pak Prabowo turun ke bawah, Pak Prabowo bisa melihat banyak loh Pak tenaga yang belum selesai. Ya kalau bisa ya lebih senang saya Pak Prabowo ada dialog kepada teman-teman tenaga honorer gitu. Beliau kan sering nih Mas kunjungan, temuilah beberapa tenaga itu gitu loh. Atau biar tuntas semua ya. ya karena jangan sampai beliau hanya mendengar ini selesai tapi di bawahnya tidak, kan pasti yang selalu disebut pimpinan teratasnya nggak beres lah, nggak apalah. Sebenarnya tujuannya baik, mau menyelesaikan. Apalagi tadi ada P3K paruh waktu itu kan pintu celah atau pintu awal tenaga non ASN ini diangkat menjadi ASN gitu. Artinya kalau tadi tidak perlu revisi undang-undang ini kan cukup di PP. Nah ini kalau sejauh ini nyangkut di mana sih Bu PP-nya itu Bu? Itu yang saya bingung Mas. Kemarin saya sempat datang ke pemerintah ya. Saya datang ke KSP, saya tanya, kapan ini keluar gitu kan? Kapan PP-nya akan dituntaskan? Selalu bilang, tapi jangan ada revisi lagi dong kalau kita mau selesaikan gitu loh. Sementara di Komisi 2 kita tanya, Pak kapan? Nah seringlah ditanya tuh sama anggota Dewan, kapan? Selalu jawabannya bilang, sedang kami siapkan. Saya sampai greget kalau emang nggak siap kita yang nyiapin yuk dari P3K aturan-aturannya, tapi kan itu hal yang nggak mungkin gitu kan, karena pasti PP itu bukan hanya mengatur terkait dengan P3K, tetapi seluruh manajemen ASN yang ada di Indonesia ini kan diatur gitu loh. Saya berharap saat ini ayo konsen 2026, karena kan memang P3K kemarin sudah dianggap selesai, tapi PP-nya segera diselesaikan gitu loh. Sehingga kalau itu sudah selesai, PP ada, mekanismenya ada, nggak teriak teman-teman di bawah. Gitu. Dan nggak sampai revisi undang-undang juga sebenarnya ya, kalau PP ini diselesaikan. Bisa seperti itu, karena kan PP ini juga sebagai turunan undang-undang ya, harusnya punya celah lah sebagai itu untuk menyelesaikan konflik dan masalah-masalah yang ada di lapangan. Gitu. Musim banjir kali Bu, PP-nya ke bawah banjir. Ke bawah banjir. Makanya kalau belum bisa kita bantuin deh gitu. Apa sih yang indah lagi gitu. Betul. Nah ini Bu, saya yang menarik pengen tahu kan P3K tadi dan P3K paruh waktu kan gajinya kecil sekali. Sementara kan kebutuhan rumah tangga kan nggak bisa mengikuti jumlah gaji. Nah itu cari tambahannya gimana Bu? Oke. Itu yang membuat kemarin saya sedih setelah saya balik ke daerah. Saya miris, ya kan. Suaminya P3K. Istrinya hanya ibu rumah tangga karena beliau itu punya 3 anak. Saya tanya, gajinya berapa Pak? Saya hanya digaji 250.000 sebulan. Saya bilang kerjanya full. Bisa menyukupi, saya aja bayar kontrakan udah 200.000 Bu. Ya kan, 200.000, sisa 50. Saya tanya, Bapak cari tambahannya pakai apa? Yang bikin saya miris, dia pulang ngajar itu dari jam 12, jam 1 dia harus menjual dagangan sayur. Itu sayurnya terkadang dibawa ke sekolah juga, guru-gurunya ada yang beli. Itu tambahan. Yang kedua, dia malamnya dia tetap menjadi ojek. Ojek online. Ya, ojek online.
Saya harus sebagai suami harus punya tanggung jawab. Disitulah membuat saya hati tegas, ya Allah kalau begini terus, kasihan teman-teman. Ya. Kami saja yang penuh waktu belum jelas, ya kan? Artinya gini, belum jelasnya kita ini masih ada perpanjangan atau tidak. Bagaimana teman-teman yang paruh waktu? Saya berharap 1 tahun yang memang kontraknya mereka ini adalah menjadi evaluasi buat semua daerah. Supaya apa? Jangan ada lagi yang berstatusnya ASN, tapi penghasilan dan kesejahteraannya di luar ASN, gitu loh. Harus ada aturan yang benar-benar mengikat buat teman-teman ini. Mereka dituntut kinerjanya baik, Ya. tapi kesejahteraannya tidak diperhatikan. Bagaimana guru mau mengajar dengan baik, bagaimana guru mau mensejahterakan murid, sementara perutnya masih lapar. Nah itu kan, sehingga ke depannya saya berharap pemerintah harus benar-benar, kalau memang ini 1 tahun sebagai masa transisinya mereka ke penuh waktu, dibukalah peluang itu dengan baik gitu loh. Jangan lagi mereka dianggap tidak punya pengabdian, tidak punya kinerja baik, maka gampang dimudah untuk diberhentikan gitu loh. Artinya mereka paling tidak ada kepastian untuk masa kerjanya juga ya Bu. Betul. Terakhir Bu, apa pesan Ibu untuk para P3K di seluruh Indonesia yang masih mengabdi sampai hari ini dengan ketidakadilan dan ketidaksejahteraan soal penghasilannya? Kalau saya gini, Mbak, selalu berpesan kepada kawan-kawan, status kita boleh P3K, baik itu P3K paruh waktu ataupun penuh waktu. Tetapi pelayanan kita terhadap murid, pelayanan kita terhadap masyarakat yang mereka tidak tahu gejolak di bawah ini, saya selalu bilang mereka harus tetap bekerja, berikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, terus berusaha, terus berjuang, dan lakukan pendekatan-pendekatan kepada di daerahnya, baik dengan pemerintahan maupun kepada DPRD-nya, itu harus terus berjuang. Karena kalau bukan kita yang berjuang, siapa lagi? Nah, saya berharap teman-teman tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jangan ada yang merasa, saya malas, sudahlah nggak ada perhatian dari pemerintah, itu tidak seperti itu. Tetap, kami di APK saling bersinergi dengan teman-teman di bawah. Mereka berjuang di tingkat di daerahnya, kami para pengurus pusat akan berjuang di tingkat pusat, gitu kan. Karena kebijakan pusat pasti akan turunnya ke bawah. Dan saya juga bilang kepada kawan-kawan, bekerja sesuai dengan tupoksinya teman-teman, kinerja kita baik. Karena yang kinerja baik saja kadang masih dinilai tidak baik, apalagi kita tidak baik, gitu kan. Karena yang paling menakutkan dari P3K itu adalah berbasisnya kontrak. Nah itu, jadi jangan sampai kita sudah berjuang minta perhatian kepada pemerintah, dari P3K-nya sendiri malas untuk bekerja, gitu kan. Jadi nggak semangat mereka. Ya, saya bilang, dan saya berharap tidak ada yang tidak mungkin selama perjuangan itu masih kita terus perjuangkan. Nah, sehingga saya hanya minta kepada seluruh teman-teman P3K baik paruh waktu, penuh waktu, tetaplah bekerja. Berikan pelayanan yang terbaik, berikan pelayanan yang maksimal, karena orang-orang di luar sana memang tidak tahu problem kita, tapi tidak perlu harus kita tunjukkan pada saat kita memberikan pelayanan. Saya kan hanya paruh waktu, kerja saya begini, enggak seperti itu. Jadi kita tetap memberikan pelayanan sehingga dengan konsistennya kita bekerja, dengan terus-terusnya kita memberikan pelayanan yang terbaik, saya yakin pemerintah nggak akan tutup mata untuk hal ini. Gitu. Pesan untuk Bapak Presiden kita, Bu, Pak Prabowo. Iya. Termasuk DPR juga mungkin. Ya, Iya. DPR tentunya. Kalau saya sih hanya berharap gini, pemerintah benar-benar harus hadir. Hadirnya jangan setengah-setengah, hadirnya seutuhnya lah. Karena tenaga yang teman-teman lakukan, pemikiran teman-teman honorer kerjakan, itu tidak butuh waktu yang setengah-setengah. Tapi mereka hadir full, menjaga ketahanan baik pelayanan maupun pendidikan. Saya hanya berharap kepada Pak Presiden,
buatlah regulasi yang memang bisa mengayomi itu semua, teman-teman ini bisa terakomodir. Untuk teman-teman di DPR, khususnya Komisi 2, jangan pernah bosan gitu loh. Jangan pernah lelah mendengar suaranya para tenaga honorer. Jadi jangan lagi ada bahasa kita sudah tuntaskan. Iya betul dituntasin, tapi masih ada yang tertinggal Pak gitu kan. Jadi boleh mendengarkan semua keluhan teman-teman. Kami harap Pak Presiden juga bisa mengejar Ibu Menteri supaya PP-nya cepat turun dan bisa membuat jadi satu regulasi yang baik untuk teman-teman. DPR segera mendesak pemerintah untuk membahas PP ini gitu. Karena kami hanya menunggu PP gitu loh. Karena di situ kan juga diatur ya Mas tentang pensiunnya, tentang jenjang karir P3K-nya. Nah, itulah yang sampai saat ini P3K itu masih belum leluasa untuk mengabdi. Belum leluasa untuk punya kemampuan jenjang karirnya naik. Ini belum. Nah, saya harap dengan adanya proses ini, Pak Presiden bisa mendengar, anggota Komisi 2 juga bisa mendengar, Bu Menteri juga bisa mendengar, berikan ruang yang luas untuk kami para P3K mengembangkan karirnya. Berikan kami para P3K ini kesetaraan yang betul-betul kami dianggap pegawainya pemerintah. Gitu. Oke, demikian bacotan hari ini tentang masalah honorer dan P3K. Intinya harapan P3K itu adalah bukan cuma status, tapi juga kesejahteraan yang selama ini telah mereka abdikan dirinya seutuhnya untuk negara. Karena status saja dapur kan nggak ngebul ya bos ya. Oke, sekian. Jangan lupa like and subscribe Bacotan Hari Ini Podcast. Follow juga media sosial kami di TikTok, Instagram, X, dan Thread untuk selalu dapat update video dari Bacotan Hari Ini. Sampai jumpa di bacotan selanjutnya. Bacotan hari ini, ngomong apa aja, suka-suka.